Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandi Prabowo, NIM 21050007, Fakultas Hukum Universitas Malik Saleh. Nah, baik, di video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan terkait mata kuliah Hukum Perdata, khususnya bab 9, yaitu tentang hukum kebendaan. Nah, sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan benda? Nah, menurut pasal 499 KUH Perdata, benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan dalam ilmu hukum, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik, serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Nah, menurut Isneni, tidak kurang BW Bajerling Whitebook membagi penggolongan benda menjadi 10 bagian, yaitu yang pertama, benda berwujud dan benda tak berwujud, tertera pada pasal 503 BW. Yang kedua, benda bergerak dan benda tidak bergerak, yang tertera pada pasal 504 BW. Yang ketiga, benda habis pakai dan benda tidak habis pakai, tertera pada pasal 505 BW. Yang keempat, benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada, tertera pada pasal 1131 BW. Nah, yang kelima, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi, itu tertera pada pasal 1160 JO, 1163 BW. Nah, selanjutnya benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan, tertera pada pasal 537 JO, 1132 BW. Nah, kemudian yang ketujuh, benda harta karun dan benda bukan harta karun, yang tertera pada pasal 587 BW. Dan yang kedelapan, benda menghasilkan dan benda yang tidak menghasilkan, tertera pada pasal 575 BW atau Bajerling Whitebook. Nah, yang sembilan, benda bertuan dan benda tidak bertuan, tertera pada pasal 519 BW. Dan yang terakhir, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti, yang tertera pada pasal 1694 BW. Nah, untuk keterangan dari masing-masing pasal, mungkin teman-teman bisa melihat pasalnya langsung ya. Nah, kemudian adapun pengertian hukum benda. Hukum benda merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Jaketsrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Nah, sedangkan menurut Profesor L.J. van Apeldoorn, hukum kebendaan ialah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Nah, ada juga macam-macam benda. Menurut Profesor Subakti, benda dapat dibagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama, benda yang dapat diganti, contohnya uang. Nah, dan benda yang tidak dapat diganti, contohnya seekor kuda. Nah, yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan, contohnya jalanan raya dan lapangan umum. Nah, kemudian yang ketiga, benda yang dapat dibagi, contohnya itu ialah beras. Dan benda yang tidak dapat dibagi, yaitu contohnya seekor kuda. Nah, seekor kuda itu tidak dapat dibagi, melainkan ketika kuda itu dijual, maka hasil dari kuda itulah yang dibagi. Nah, yang terakhir atau yang keempat, benda yang bergerak, contohnya perabot rumah, dan benda yang tidak dapat bergerak, contohnya tanah. Nah, kemudian ada juga asas-asas hukum benda. Menurut Profesor Sri Sudewi, ada 10 asas umum dari hukum benda. Nah, yang pertama itu adalah merupakan hukum pemaksa. Apa yang dimaksud hukum memaksa? Nah, menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaannya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kebendaan pihak lain tidak dapat mempengaruhi isi kebendaan. Nah, yang kedua, dapat dipindahkan. Artinya, menurut asas ini, semua hak kebendaan. Nah, yang ketiga, asas individuality. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan selalu adalah sesuatu barang yang dapat ditentukan. Artinya apa? Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang-barang yang berwujud, merupakan kesatuan.
Nah, jadi orang tidak mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Nah, selanjutnya asas totalitate. Nah, apakah itu? Yaitu menurut asas ini hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagian yang tidak tersendiri. Nah, selanjutnya asas tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Nah, kemudian adapun yang kelima, asas prioritiate. Nah, menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Nah, selanjutnya asas percampuran. Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya. Jadi hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Nah, selanjutnya adapun asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit, dan perjaring mengenai benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak berlainan. Nah, kemudian yang kesembilan, asas publicitate merupakan asas benda-benda yang menyatakan benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar register atau umum. Sedangkan untuk mengenai benda tidak bergerak cukup dengan penyerahan nyata tanpa pendaftaran dalam register umum. Nah, yang ke-10 ataupun yang terakhir, sifat perjanjian. Orang mengadakan hak kebendaannya, misalnya mengadakan hak hasil gadai, hipotek, dan lain-lain. Itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Sifat perjanjiannya di sini merupakan perjanjian yang zakelic, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Nah, jadi sekian dari saya mengenai penjelasan tentang hukum kebendaan. Mungkin apabila ada kekurangannya, mungkin teman-teman sekalian, teman-teman semuanya bisa mengeceknya secara langsung atau mencari sumber atau media lainnya. Sekian, apabila ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.